Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zahra Tiara Rizwandika. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang peluang. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, semoga lancar tanpa kendala apapun dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, by the way, mau ngingetin sedikit kalau di masa pandemi seperti ini kita harus jaga kesehatan. Jadi walaupun belajarnya online, pastikan lingkungan sekitar kalian itu tetap bersih. Jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan apalagi kalau misalnya kita pandemi pembelajaran online seperti ini kan kita pakainya handphone tuh. Nah, di handphone itu pun juga rawan banget ada virusnya. Jadi jangan lupa untuk pastikan tangan kalian tetap bersih. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian semua itu bisa memahami seperti apa peluang kejadian majemuk dan dapat menerapkan atau menentukan peluang kejadian majemuk dari suatu percobaan acak. Di pembelajaran kali ini akan saya kemas sedemikian rupa supaya kalian bisa lebih memahami peluang itu seperti apa. Tapi sebelumnya, lebih tepatnya pada materi kali ini saya akan membawakan tentang peluang pada kejadian majemuk. Jadi pastikan kalian sudah memahami materi sebelumnya sebelum masuk ke materi peluang kejadian majemuk kali ini. Oke, saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya? Oke, pastikan kalian perhatikan dengan baik dan benar. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, langsung saja. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang peluang. Langsung saja kita mulai. Peluang. Apa sih itu peluang? Nah, kita mengingat sekali lagi, peluang itu adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Misal nih, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian udah kelas 12 kan, pasti kalian ada yang pengen lanjutin kuliah, ada yang pengen ke sekolah kedinasan, ada juga yang pengen kerja. Nah, peluang ini sangat berguna untuk mempertimbangkan masa depan kita seperti apa. Jadi nggak ada ruginya kalau misalnya kita melihat peluang kita itu lebih besar di mana gitu. Misal nih, sekolah kedinasan, kita bingung antara pilih STIS atau STAN, jadi sekolah tinggi statistika atau sekolah tinggi keuangan gitu kan. Sedangkan peluangnya juga sama-sama kecil banget gitu, tapi kita lebih prioritasin kemana nih gitu. Kalau misalnya kalian lihat dari segi peluang, oh ternyata di STIS lebih sedikit peminatnya daripada di STAN. Nah, mungkin kalian bisa coba untuk ke STIS dulu, coba daftar STIS gitu kan. Itu secara gambaran dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau misalnya kalian mau pilih. Nah, bisa juga dalam beasiswa. Jadi misalnya kalian di suatu kampus gitu kan, kalian pertimbangkan nih, oh kalau misalnya saya masuk kampus ini ternyata saya bisa menerima beasiswa ini. Kita pertimbangkan nih, kira-kira lebih bagusnya di mana, kesempatan kita lebih besarnya di mana. Atau dalam hal-hal kecil kayak misalnya kita ikut giveaway. Nah, giveaway di all shop A misalnya dapatnya banyak tapi yang ikut juga banyak, sedangkan di all shop B dapatnya ya lumayan lah, dan yang ikut tuh sedikit. Jadi kita lebih prioritasin yang mana nih. Nah, bisa kan dalam kehidupan sehari-hari digambarkannya seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita jabarkan secara matematis nih seperti ini, nah mungkin sebelumnya kalian belajarnya peluang itu sama dengan jumlah kasus memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kasus. Nah, itu kan agak sedikit panjang, ribet, dan susah dihafal. Maka kita singkat menjadi jumlah kasus memenuhi syarat itu sebagai NA dan jumlah total semua kasus itu sebagai NS. Jadi kita mulai sekarang itu makanya NA per NS, jadi nggak usah panjang-panjang lagi. Dan kalau misalnya ditanya rumus peluang apa, NA per NS gitu. Atau kalau misalnya mau lebih gampangnya, kalian bisa singkat pakai nanas. Selanjutnya kita ke materi hari ini, yaitu tentang peluang majemuk. Nah, di peluang majemuk ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Dan yang terakhir itu ada kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Dua kejadian A atau B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini rumusnya, yaitu P A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B, di mana peluang A gabung B yaitu peluang kejadian A atau B. Kita ke contoh aja. Di sini
Ketika dua dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau 11 adalah, di sini kita menggunakan bantuan ya, tabel peluang dadu. Nah, untuk peluang dua dadu ketika dilemparkan itu jumlahnya adalah 36. Dadu 1 dan dadu 2 jumlahnya 10. Dan yang kedua itu dadu 1 dan dadu 2 jumlahnya 11. Kan ada dua kejadian ya. Tinggal lihat yang hasilnya 10, karena ini udah sama jumlahnya. Ada 6, 4, ada 5, 5, dan ada 4, 6. Oke, terus yang 11 lagi, lihat di tabel mana nih yang 11. Ada 6, 5 sama 5, 6. Nah, langsung saja kita gunakan rumus yang tadi. PA gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A nya 36. Sedangkan peluang dua dadu yang dilemparkan berjumlah 11 itu ada 2 kan, berarti 2 per 36. Nah, langsung aja masukin 3 per 36 ditambah 2 per 36, 5 per 36. Yang kedua adalah materi tidak saling lepas. Dua kejadian A atau B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Kalau digambarkan itu jadi seperti ini, dia punya irisan di tengahnya. Nah, untuk rumusnya itu P A gabung B, ini masih A gabung B ya, sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, di mana peluang A gabung B itu adalah peluang kejadian A atau B, peluang A irisan B itu adalah peluang kejadian A dan B. Oke, untuk lebih memahami lagi kita langsung ke contoh soal. Di sini dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau king adalah dia punya angka 2 sampai 10, terus ada as, ada jack, ada queen sama ada king. Jadi totalnya itu ada 13 untuk masing-masing motif. Lalu kita kalikan 4, berarti total semuanya itu ada 13 kali 4 52. Nah, langsung kita selesaikan menggunakan ini. Dimana tadi peluang A-nya itu peluang kartu merah. Kartu merahnya kan ada hati sama jitak ya. Kita coba ngitung yang merahnya aja, berarti 13 dikali 2 hasilnya 26 per 52 ya totalnya. Lalu kita lihat ke peluang B nya. Peluang B nya itu tadi kartu king. Kartu kingnya kita lihat di situ ada 4 karena masih lengkap kan, dia cuma bilang kartu king doang, berarti masih lengkap, ada 4 per 52. Lalu kalau misalnya peluang A gabung B, yaitu peluang kartu king berwarna merah. Nah, kalau kartu kingnya doang tadi 4, kalau kartu king berwarna merah ya sisa 2 kan, sisa hati sama si jitaknya tadi, berarti sisa 2 per 52. Langsung kita masukkan ke rumusnya tadi. Peluang A nya masukkan 26 per 52, peluang B nya 4 per 52, dan peluang A irisan B nya 2 per 52. Itu typo ya, 26 ditambah 4 dikurang 2 hasilnya 28 per 52. Nah, sampai sini kalau misalnya kalian masih belum paham atau belum ngerti, kalian bisa jeda dulu dan kalian ulang materinya kembali supaya kalian bisa lebih memahami. Kita bisa lanjut ke kejadian ketiga, yaitu saling bebas. Dua kejadian A atau B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Rumusnya di sini peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali B, di mana peluang A irisan B itu sebagai peluang kejadian A dan B. Nah, kita lanjut ke contoh. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil berapa? Nah, di sini kita menggunakan sebuah ya, sebuah koin dan sebuah dadu. Kalau tadi kan kita pakainya 2 dadu, makanya kita pakai tabel peluang untuk pelemparan 2 dadu. Kalau di sini kita cuma pakai sebuah koin dan sebuah dadu, jadi koin itu punya sisi gambar dan sisi angka. Sedangkan kalau dadu dia punya 6 sisi kan, karena dia ada angka, ada mata 1 sampai mata 6. Jadi dia punya 6 sisi. Peluang A-nya yaitu peluang muncul gambar pada koin, jadi 1 per 2. Lalu untuk peluang B yaitu peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu. Mata ganjil pada dadu itu kan ada 1, 3, 5, sedangkan mata dadu itu kan ada 6, jadinya 3 per 6 kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, kita masukkan langsung ke rumusnya. Yang tadi peluang A nya 1 per 2, peluang B nya juga 1 per 2,
Sehingga 1/2 kali 1/2 hasilnya adalah 1/4. Langsung ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kejadian bersyarat. Nah, dua kejadian A atau B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu. Peluang A terhadap B yaitu peluang A irisan B per dibagi dengan peluang B dengan syarat peluang B itu tidak sama dengan 0. Lalu yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Jadi tinggal dibalik aja untuk ingatnya. Oke, kita langsung ke contoh untuk supaya kalian lebih memahami. Di sini dua buah dadu dilempar bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama yang muncul adalah 5. Nah, di sini kita menggunakan bantuan tabel juga, tapi kalau misalnya yang pertama tadi kan kita udah tahu jumlahnya misalnya 1, 1, 2. Nah, kalau misalnya di sini kita menggunakan tabel yang tidak dijumlahkan. Jadi 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 6,6. Di sini ruang sampelnya yaitu muncul mata dadu pertama 5. Baris yang angka 5 itu ada 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Totalnya berarti ada 6, gitu kan? Lalu kita ke NA, berarti NS-nya ada 6 ya. Lalu kita ke NA. NA itu tadi mata dadu bernilai lebih dari 9. Kita ambilnya yang 5,5 sama 5,6. Berarti ada 2, gitu kan? NS-nya tadi 6, NA-nya 2. Nah, berarti peluangnya itu sama dengan NA per NS, yaitu sama dengan 2/6. Nah, di sini kita belum menerapkan rumus dari kejadian bersyarat, tapi kita bisa menggunakan rumus ini juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai rumus bersyarat, kita bisa pakai ini. Peluang A irisan B, di mana peluang A irisan B ini sebagai peluang jumlah mata dadu yang lebih dari 9. 5,5 sama 5,6. Berarti 2/36. Lalu peluang B-nya, peluang dadu pertama 5, sama kayak tadi, jadi kan ada 6/36. Kita masukkan ke rumusnya. Peluang A terhadap B, peluang A irisan B-nya tadi 2/36 dibagi dengan 6/36. Hasilnya sama dengan 2/6. Nah, sama kok. Oke, materinya sampai sini dulu. Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa rewind video ini untuk lebih memahami. Kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah, untuk kalian yang udah paham atau pengen mengembangkan lagi pemahamannya tentang peluang, kalian bisa kerjakan latihan yang saya berikan. Saya harap dengan kalian mengerjakan latihan ini, kalian bisa lebih membedakan kejadian lepas itu seperti apa, kejadian tidak saling lepas seperti apa, dan teman-temannya. Latihan ini untuk apa sih? Karena kan pandemi seperti ini, pembelajaran online seperti ini, guru-guru itu tidak bisa mengawasi kalian secara maksimal kan. Jadi guru-guru itu kurang tahu pemahaman kalian itu sampai mana sih gitu kan. Nah, buat kalian yang nonton video ini, kalian bisa bikin kesimpulan pembelajaran pada hari ini dengan cara komentar di bawah juga. Misalnya kesimpulan apa yang bisa kalian ambil, misal peluang sama dengan NA per NS, atau bisa kalian singkat dengan nanas. Lalu untuk latihan tadi, nanti saya kasih link kunci jawabannya di description box, jadi kalian bisa cek jawaban kalian. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kalian dapatkan dari video saya ini menjadi berkah. Dan saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau perlu share ke teman-teman di kelas kalian, siapa tahu membantu teman kalian dalam memahami materi tentang peluang, khususnya tentang peluang kejadian majemuk. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.